Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, hari ini kita akan belajar tauhid insyaallah. Langsung saja kita mulai, yaitu dibuka halaman 13 dari buku panduan, yaitu pelajaran 1, pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Sebelumnya di dalam buku daripada anak-anak semuanya itu disebutkan bahwasanya penulis yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di situ tentang doa-doa. Sebagaimana beliau mengatakan, as'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza atnaba astaghfar fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, Rabb-nya dari arsy yang Maha Agung, agar supaya melindungimu di dunia dan di akhirat dan menjadikanmu sebagai orang yang berberkah dimanapun engkau berada, dan menjadikanmu dari orang yang apabila dia diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa dia segera bertaubat, karena ketiga hal itu adalah alamat kebahagiaan. Alamat kebahagiaan ada 3. Apabila dia diberi bersyukur. Yang kedua, apabila dia diuji, dia bersabar. Dan apabila dia berbuat dosa, dia segera bertaubat. Ini adalah 3 hal dari tanda seorang itu bahagia. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan tentang pentingnya tauhid. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah menunjukkan kepadamu kepada ketaatan kepadanya bahwasannya Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengesahkannya, mengikhlaskannya kepadanya agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Penulis mengingatkan pentingnya tauhid karena dia merupakan tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah. Sebagaimana dalilnya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Baik. Kemudian penulis juga mengingatkan kepada kita tentang kesyirikan. Fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idha dakhala fit taharah. Yaitu apabila engkau telah tahu bahwasannya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepada Allah, dan bahwasannya engkau juga telah tahu ibadah itu tidaklah dinamakan sebuah ibadah kecuali adanya tauhid. Sebagaimana engkau sholat, dia tidak dinamakan sebuah sholat kecuali dengan taharah, yaitu berwudu. Maka apabila syirik itu masuk di dalam ibadah, dia akan merusak ibadah tersebut sebagaimana hadas tatkala masuk di dalam taharah atau wudu. Dia juga akan merusak wudu tersebut. Ini
termasuk daripada pentingnya tauhid, karena syarat diterimanya amalan ada 2 syaratnya. Syarat diterima amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu menjadikan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua syaratnya adalah mengikut, yaitu mengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan apabila kesyirikan itu ada, amalan itu menjadi rusak. Baik, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dibuka halaman 17. Mengimani rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Maknanya kita akan baca, yaitu penulis mengatakan fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billahi wa hiya syirku billah. Qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabih. Apabila engkau telah tahu bahwasanya syirik itu apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menjadikan amalan tersebut tertolak, dan menjadikan orang yang melakukan kesyirikan menjadi orang yang kekal di dalam neraka, engkau telah tahu bahwasannya perkara yang paling penting atasmu adalah mengetahui itu. Semoga Allah melepaskanmu dari jeratan ini, yaitu jeratan kesyirikan, sebagaimana Allah katakan, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi bahayanya daripada kesyirikan yaitu Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Baik. Kemudian di dalam hal ini disebutkan kaidah yang pertama untuk mengetahui sebuah kesyirikan, yaitu al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, wa dalilu qaulu ta'ala qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Di sini kaidah memberikan kaidah mengenal kesyirikan. Yaitu yang pertama, engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, padahal mereka itu mengakui Allah itu pencipta, Allah itu yang maha mengatur, tapi bersamaan dengan itu mereka tidak dikatakan sebagai orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan penglihatan dan pendengaran, dan siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur seluruh perkara? Maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, mengapa kalian itu tidak bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, tidak menjadikan seseorang itu masuk di dalam Islam jika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita telah tahu, tauhid itu para ulama membaginya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat.
Dan kita sekarang membahas tentang rububiyah. Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah yang Maha menciptakan, yang Maha memberikan rizki, yang Maha mengatur, yang Maha mematikan, menghidupkan, dan seluruh perkara yang itu merupakan kekhususan Allah, maka kita berikan hanya kepada Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah, dia adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan tauhid asma wa sifat, dia adalah mengesahkan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran tauhid, semoga bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.